teman-teman motovan Indonesia. Kali ini kami lagi berada di Triumph Motorcycle Indonesia ya. Di Kemang. Di Kemang, kita lagi jadi anak Jaksel sekarang. Anak gaul Jaksel. Yoi, dalam rangka peluncuran dari The All New Triumph Tiger 1200 yang ini GT Pro. Dan satu lagi Rally Pro. Ini bukan 2000 ya, udah turun cc-nya ya? Nih, bukan Tiger 2000, ini 1200 ya. Oh, udah turun berarti saja. Udah turun saja. Ini juga jadi line up tertingginya dari si versi Tiger karena kan sebelumnya di bawah-bawahnya ada ya. Ada 800. Nah, ada ini sebelah nih 600 ini nih. Paling kecil nih 660 dan ini masuk model yang terbaru juga nih. Bener, 60, habis itu 900 dan ini kasat tertingginya lah 1200. Terus seperti apa dan apa aja yang baru di Tiger ini? Kita langsung simak di video ini. Kita ngomongin di sini dulu ya, Riz. Oke, yang pertama kita ngeliat dari si GT Pro dulu. Ini GT Pro. Yoi, GT Pro ini peruntukannya lebih ke on-road, teman-teman. Ya. Apa yang bikin dia lebih peruntukannya ke on-road? Nah. Paling ketara adalah ini, penggunaan velgnya ini model cast wheel atau velg palang atau velg racing. Yang depan pakai ring 19 inci, sedangkan yang belakang pakai ring 18 inci. Bannya juga ban on-road, jadi emang dia tujuannya untuk perjalanan on-road dengan tampilan motor adventure. Pembeli ini lebih ke 80% di aspal ya? Bener, penggunaannya untuk di aspal karena emang ban-ban kayak gini kalau kita pakai di tanah licin dong ya. Kan? ini vendornya dari Metzeler. Benar. Oh, Metzeler. Terus juga kita ngeliat sini dia upside down-nya gagah banget ya. Ini asnya mungkin 45 atau 48 mm, gede banget sih. Dan dia vendor dari Showa, teman-teman. Vendornya Showa. Jarak main di sok depan 200 mm, yang di belakang juga 200 mm. Jadi travelnya 200 mm udah cukup lumayan banget sih buat dipakai sehari-hari. Buat udah di anti bottoming lah gitu kan. Anti mentok-mentok klub. Anti mentok-mentok klub. Terus juga kita lihat dia udah pakai double disc brake di depan dengan kaliper Brembo style. Emang ini ganteng banget sih teman-teman, ya nggak sih? Gak perlu jajan lagi ya? Iya, gak perlu, udah ganteng banget. Solar rem juga udah braided. Udah rem braided, udah gitu dia juga ABS dan cornering ABS. Nah, kita naik ke atas nih. Naik ke atas? Ini agak-agak beda nih sama Tiger yang sebelumnya. Apa tuh bedanya? Umumnya Tiger kan biasa lampunya bulat-bulat, kepisah atau agak nyambung tapi masih ada bulatnya gitu ya. Sekarang kayak dibikin kesannya gitu lebih ya? Melandai dan lebih lebar gitu sih reflektornya ya. Sebelum tuh sipit kayak bener-bener kayak mata lagi marah gitu. Nah, di atas ini untuk lampu utamanya. Betul. Yang ini DRL nih. Nah, yang paling bawah ini cornering lamp. Cornering light. Cornering light itu ada 3 kolom. Jadi makin miring dia makin banyak yang nyala. Kemudian moncong bebek lah khas motor adventure. Jadi agak gede. Windscreen. Nah, windscreen ini adjustable. Coba. Cuma dia manual ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita tarik atau kita dorong itu ada kayak beberapa tingkat gitu yang bisa disesuaikan. Ada klik-kliknya gitu. Iya, jadi kayak ada ini misalkan 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 8 lah kurang lebih. Tetap 27 juta masih manual karena ini padahal sebelumnya elektrik. Nah, itu alasannya untuk mereduksi bobot. Sama fitur itu nggak terlalu banyak dipakai di model sebelumnya karena orang lebih nyetingnya mempersiapkan settingan motornya sebelum jalan. Jadi orang misalkan setelannya segini, udah jarang digonta-ganti lagi gitu ya. Jadi agak mubazir. Benar. Makanya fitur ini dilangin juga buat ngurangin bobot, mereduksi bobot. Ini bobotnya diet 25 kg loh. Dibandingin generasi sebelumnya. Gokil sih. Dan 17 kg dibandingkan kompetitornya. Nah, jadi enteng banget sih untuk di kelas adventure bike 1200 cc ini ya. Lanjut. Terus, nah, bagian tangki. Tangkinya aluminium. Dan ini slotnya gede banget. Nah, dia radiatornya sekarang terpisah kanan dan kiri. Tuh. Wah, dulu kan nutupin mesin di tengah tuh lebar gitu kan. Dulu kan seperti motor sport pada umumnya lah di belakang roda gitu. Dan ternyata alasannya adalah biar posisi mesinnya bisa lebih maju nih. Jadi untuk memperbaiki center of gravity sehingga handlingnya bisa jadi lebih baik. Karena kalau buat motor adventure begini kan kadang ada momen kita berdiriin. Betul. Kalau berdiri biasa bobotnya di kedepanin biar belakangnya enteng bisa buat sliding ya. Betul sekali. Ini radiatornya ada di balik sini dan ini dia ngebuang ke sini teman-teman. Jadi kaki pengendara ini aman sih. Ada ini ya, Riz. Kayak deflektornya gitu lah. Yoi. Jadi nggak kena kaki tuh ya. Itu nggak kena paha nih. Yoi, nggak kena apa. Ini radiator, ada kipasnya juga di dalam kanan kiri. Terus apa lagi yang kita lihat? Jok. Joknya tebal banget ya. Iya ya. Untuk di GT Pro ini kalau nggak salah tingginya 850 ya. Bisa disetel, dia jadi bisa di setel 20 mm lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi ini 850 bisa jadi 870. Ini sih ketahuan jedanya tuh. Nah iya nih.
Kalau 870 kan dia pasti lebih tinggi ya. Iya. Jadi gapnya nggak terlalu gede di sini. Terus juga di joknya udah ada seat heaternya. Ada nih tombolnya. Wah, kirain cuman grip heater doang. Yoi, grip heater ada, seat heater ada. Tapi banget lah. ya ini jarang kepake sih ya kalau di Indonesia sebenarnya. Kalau di Indonesia iya, nggak pakai seat heater aja udah panas gitu. Coba jalan jam 12 siang naik motor ini gitu. Waduh. Kan. Lewat Kemang, lewat tendean. Itu gak cuma jok doang yang panas sih. Semuanya kan sebadan-badannya gerah. Terus di bagian masih belakang. dari segi tampilan apa ya? Oh nih, swing arm baru, swing arm baru. Iya nih. Ini nyebutnya apa ya tadi ya? Triple arm itu lah. Jadi kalau di generasi sebelumnya si Tiger ini dia pakai single shot swing arm. Jadi Di sebelah kiri doang. Dia kan couple ya. Jadi di sebelah kiri doang. Nah, di generasi terbaru ini kanannya juga kasih swing arm, cuma modelnya apa ya? Ini lucu banget sih. Unik banget ya. Pertama kali dipasang di motor Triumph. Betul. Jadi selain dia swing arm yang main, ini di segitiga ini juga ikut fleksibel gitu Nah, loh. jadi naik turun ini gitu. kalian lihat tangan saya ini, ibaratnya beginilah nih. Ya. Ini kayak pergelangan tangannya. Kayak sini bagian siku. Tuh, ini dia aluminium dan pastinya kelebihannya tentu aja dengan dia kanan kiri pemegang rodanya harusnya jadi lebih stabil lah ya, handlingnya ya. Lebih kuat juga saat melewati jalur-jalur yang off-road kayak gitu lah. Gitu kan. Terus kita ngeliat apa lagi ya? Kenapa tuh gede? Ih, Silencer gede banget ya. Kayak Akrapopik nih. Iya, dan tinggi banget. Tinggi banget dan gak ada bodinya seperti biasa. Oh ya, rangkanya baru ini. Ini juga salah satu yang mereduksi bobotnya, rangka aluminiumnya baru. Dan dia bagian subframe-nya diikat pakai baut. Jadi kalau misalkan amit-amit kecelakaan, terus bagian belakangnya penyok itu rangkanya bisa belakang. tinggal ganti rangkanya aja kan udah dibaut nih. Sistemnya model apa? Knockdown. Knockdown. Oke, suspensi belakang Showa juga nih. Travelnya 200 mm dan dia pakai semi-active suspension. Jadi dia menyesuaikan bobot dari motor ini. Mau sendirian, boncengnya, atau sama Pannier lengkap. Perabotan lenong touring lah ya. Preloadnya bisa disetting secara elektronik. Kemudian dampingnya juga bisa. Kita bikin soft, sport, atau normal. Jadi semua bisa terintegrasi dari speedometer melalui saklar-saklar di sebelah kiri ini. Ntar didirikan sendiri aja deh. Banyak Ntar kita pisah ya, karena ini motor canggih banget gitu kan. Oke, ini kita kan baru ngeliat yang GT Pro nih. Kita harus ngeliat yang Rally Pro dulu Nah, habis kita ini. Rally Pro karena selisih harganya tuh bedanya sekitar 21 juta kurang lebih. 21 juta ya. 21 juta. Bedanya apa? Ayo kita langsung ke Rally Pro. Nah, ini yang Rally Pro ya. Ini dia versi yang lebih mahal 21 jutanya tadi dibanding yang GT Pro. Emang beda ya. Beda dong. Paling kelihatan gagah itu tentu aja peleknya sih. Wah. Kalau yang tadi tuh pakainya res 19 inci dan 18 inci. Dia pakai 21 kan? Dia depannya ini 21 inci dan 18 inci. Dan dia pakai model spoke ya. Jari-jari cuma udah tubeless. Jadi tenang aja. Kalau buat dipakai di jalan off-road dia udah tubeless. Jadi tetap aman dan bannya dilihat udah ban model dual purpose. Betul. Artinya bisa di on-road dan bisa di light off-road gitu. Tapi kalau ini berbanding terbalik sama yang GT Pro. Kenapa tuh? Ini kayaknya lebih ke 70% off-road. Bener. 30%-nya on-roadnya. Lebih Betul. aspal ya. Selain dari rodanya lebih tinggi, dia juga travel suspensinya lebih panjang nih. Nah. Kalau yang GT Pro itu 200 mm. Kalau 20 cm ya. Yes, kalau ini 220. Jadi ada ketambahan 20 mm kurang lebih depan dan belakangnya. Jadi untuk lewatin obstacle atau jalan bebatuan tuh harusnya lebih aman sih ya. Dan lebih empuk juga harusnya. Karena Main juga jarak lebih mainnya jus. panjang banget gitu Lebih kan. ngayun, lebih adem. Betul sekali. Tapi secara vendornya sama-sama Showa. Betul. Terus Sama-sama teknologinya juga semi-aktif ya. Semi-active suspension, elektronik, bisa di-adjust dampingnya segala macam. Kemudian dan kalau kita ngeliat di sini, ini udah full option ya, Will? Nah, jadi ini Triumph Indonesia nih selama pembelian bulan Juli sampai Agustus Betul. langsung dapat aksesoris. Betul. Apa aja nih? Apa aja? Crash bar, Ada atas bawah ya. atas bawah, terus Pioneer, Pioneernya lengkap banget lagi. yoi, kanan kiri, udah ada bracketnya juga Ini tuh, yang stainless ya. dan top box. Dan ini ini totalnya senilai 50 juta. berasa kan ya. Lumayan ya. Kalau beli terpisah berasa kan ya. Rasanya mending langsung beli sekarang mumpung nih. ada promo mending harga normal belinya langsung udah paket full option kayak gini. Tuh. Lalu kita bahas lagi ini bedanya apa ya sama yang si GT Pro tadi. Di sini tuh ada ketambahan riding modes baru. Nah, Jadi kalau yang di GT Pro kan road, rain, Sport. ada sport, riders configuration sama off-road. Off-road. Kalau ini ketambahannya off-road Pro. Off-road Pro itu emang spesifik untuk penggunaan off-road. Riders yang emang skill off-roadnya udah baik lah ya. Jadi kalau kata Pak Yudi tadi salah satunya di off-road Pro ini adalah fitur ABS-nya nggak berfungsi, cuma tipis-tipis.
tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. Jadi sama traction controlnya juga. bener, jadi si ridersnya nih kendali penuh lah di dia lah, baik saat skidding atau saat mengendalikan rem, bisa slide gitu. Kalau udah jago lagi, rider configuration. Oh, itu benar-benar off ya? Full dimatiin. Full matiin. Jadi semua kontrol ada di tangan Anda. Seperti itu sih. Kita belum bahas mesin. Oh iya, mesinnya. Ini mesinnya juga baru lah ya, bisa dibilang lah ya. Mesin ini kapasitas 1100 sekian cc, jadi 1200 cc. 3 silinder. T-plane. Dan dia punya tenaga klaim kalau nggak salah 150 PS. Dan di torsinya- 9 ribuan RPM lah ya. Torsinya sekitar 130 130 Nm Nm. di 7 ribuan RPM. Kurang lebih 7 ribuan RPM. Dan ini diklaim lebih bertenaga dari kompetitornya dan juga pasti lebih bertenaga dari versi sebelumnya. Jadi ini bisa dibilang tadi kita bobotnya ini lebih ringan dibanding sebelumnya dan kompetitor. Mesinnya juga lebih bertenaga dan lebih powerful juga dibandingkan kompetitor dan generasi sebelumnya ya. Dan mesinnya juga termasuk salah satu komponen yang membantu mengurangi bobot dari motor ini. Betul. Jadi emang ya 25 kilo tuh banyak banget sih gitu kan. Dengerin suaranya? Yuk, coba ya. Ini dia udah smart key teman-teman. Dan dia smart key juga baru. Nggak hanya ignition, karena dia Bisa buka tangki. buka tangki dan nge-lock steeringnya juga. Oh, kunci stang dari sini? Yoi, kunci stang juga elektrik. Kita hidupkan speedometernya, TFT display 7 inci. Nanti kita bahas di video terpisah karena ini isinya keren banget lah. Banyak banget. Banyak banget. Ya, ada openingnya, masuk ke layar. Ayo kita dengarkan suaranya Triumph Tiger 1200. Push, dia langsung dia nongol ready. lagi. Nah. Suaranya emang khas 3 silinder ya. Khasnya 3 silinder dan si silencer yang besarnya ini suaranya Garing. iya garing, terus kayak apa ya, kayak ngebas dalam banget gitu lah istilahnya lah. Itu aja belum digeber ya. Iya. Kalau udah digeber pastinya suaranya lebih merdu lagi sih. Yang jelas sangat bersahabat di telinga lah. Oh iya, ini pastinya konsumennya orang-orang berduit yang mau off-roadan, mau adventurean. Karena harganya juga lumayan, Lumayan. kepala 7. Kepala 7 off the road lagi kan? Nah, bukan 70 juta tapi 757 juta untuk yang tipe GT Tiger Pro. 1200 GT Pro. Kalau yang Rally Pro 778 ya? 778, 21 juta lebih mahal dibanding GT Pro tadi. Harganya off the road, kalau di on the road mungkin tambah sekitar 10-15%. Jadi berapa kira-kira? Ya, apa 8 juga sih. Berasa juga ya. Biasa ya. Tapi harganya ini masih lebih murah dari kompetitornya ya. Apa tuh? Di sekelas ini ada BMW GS 1250. 1250. Itu harganya 840 juta tapi off the road juga. Sama sih. Sama, off the road juga. Kemudian ada Ducati. Ducati Multistrada V4. Itu saya nggak tahu update harga itu berapa terakhir. 1M sih kalau nggak salah sih. Itu yang tipe teratasnya. Teratasnya. Ada lagi KTM 1290 Super Adventure. Itu ya itulah. Pokoknya harga lebih mahal dibandingkan Triumph. Dan itu serunya adalah mesinnya beragam ya. Iya, ya tiap model mesinnya beda-beda. Ini 3 silinder, yang Honor, Ada boxer, yang boxer, ada yang L-twin, L-twin, ada yang V-twin. gituin. Seru banget ya. Oke, terus apa lagi ya yang kita mau bahas ya? Fitur-fitur lainnya paling ada quick shifter, Ya pasti. atas bawah, up and Kopling down, hidrolis. koplingnya hidrolis. Dia ada hill hold controlnya juga. Jadi jadi kalau berhenti di tanjakan nggak itu, mundur. dia langsung nge-brake otomatis. Jadi pengendara nggak perlu nahan rem gitu lah. Udah kayak mobil ya. Yuk, jadi kalau pengen maju tinggal masuk gigi jalan, ntar dia ngerilis sendiri remnya. Gitu. Iya, Terus pasti. apa ya? Cruise control, Pasti. hazard. Ya iyalah hazard tadi disebut ya. Tapi ini dibanggain loh Hazard. Dibangain ya. Ini salah satu fitur arogan. Fitur arogan. Ya Hazard tadi. Dan Yes. fitur-fitur canggih lainnya lah. Ya. Nanti kalau ada kesempatan kita buat sesi test drive, kita kulik lebih dalam tentang Betul. fitur dan impresi berkendaranya ya. Tuh, kalau gitu sekian teman-teman untuk first impression kita untuk Triumph Tiger 1200 terbaru. Ada GT Pro yang tadi depan tuh dan Rally Pro. Sebenarnya masih ada satu tipe lagi, Dis. Apa tuh? Explore. Itu lebih
Lebih paten tuh buat touring ya. Tankinya lebih gede, 30 liter, Buset. sama ada radar buat blind spot monitoring. Jadi kayak di spion itu ada. Oh, ada buat layar blind layar. spot ya. Jadi kalau nggak tercover di spion, di sini ada indikatornya. Betul. Kayak mobil. Ya, seperti itulah ya. Oke. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Motovun Indonesia. Main-main juga ke akun TikTok kita, Motovun Indonesia juga. Untuk yang suka nonton mobil di Yoi. Motovun Indonesia dan website kita motovun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.